Hai teman-teman santuy, balik lagi di Legend of Awakening bagian kedua. Setelah menancapkan pedangnya untuk memeriksa, Luo membawa pelayannya pergi dari sana. Sementara Lu Ping telah ditodong Qin Sang saat Su Tang membongkar ranjang itu. Lu Ping mencoba menjelaskan dia bukanlah bagian dari sekte Sanhai, namun Qin Sang yang tidak percaya menangkap dan membawanya pergi. Di sepanjang jalan, Lu Ping mempelajari Tuan Wen yang bertugas dalam mengawasi turnamen tempur tenaga. Su Tang yang menyusul ke sana menyandera Zheyan dan juga Wei Tianqi untuk ditukar dengan kakak angkatnya. Dalam negosiasi itu, Lu Ping melempar sebuah sarang tawon dengan batu sehingga memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Dia mendorong Wei Tianqi hingga terjatuh dan kabur bersama adiknya. Molin membawa Sifan ke restoran Rui untuk membuktikan kebenaran ucapannya bahwa Lu Ping adalah dewa bandit. Namun bukannya menemukan Lu Ping, mereka malah menemukan Luo yang tengah mencari dewa bandit dengan mengintimidasi Qin Rui. Melihat Luo, seketika trauma masa lalu Sifan kembali menghantuinya. Molin mengajak Sifan yang ketakutan membatu itu untuk kabur dari sergapan pelayan Luo. Secara beruntung, busur silang milik Molin yang terjatuh tertembak dengan sendirinya hingga membunuh pelayan Luo. Luo yang mengamuk menancapkan pedangnya ke bahu Sifan yang masih belum bisa mengatasi ketakutannya. Tapi beruntungnya kedatangan pasukan Molin menghentikan aksi petinggi dari sekte Sanhai itu. Lu Ping memberitahukan adik angkatnya keberadaan Tuan Wen yang berdinas dalam mengawasi turnamen tempur tenaga. Untuk itu dia bertekad mengikuti turnamen nasional tersebut agar bisa bertemu dengan Tuan Wen. Namun sebelumnya dia harus lulus ujian provinsi terlebih dahulu. Tak disangka pada malam itu, Lu Ping mendapatkan kabar bahwa Luo telah menyandera murid-murid Cai Feng. Di sana, Luo mencari keberadaan Sifan dan Molin yang telah membunuh pelayannya. Molin sempat membujuk Sifan untuk kabur saja dan tidak terpancing oleh trik dari Luo yang menyandera saudara seperguruannya ini. Tetapi sebagai kakak senior, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Muncul di sana, Sifan diizinkan untuk menyelamatkan saudara seperguruannya pergi. Tetapi dengan syarat Sifan harus menyeret satu persatu saudaranya ini dengan mengaitkan pedang melengkungnya ini ke bahu Sifan. Tawaran itu diterima dan dengan posisi seperti itu Sifan pun menyeret rekan-rekannya yang sekarat. Sementara Lu Ping yang ada di sana mengawasi kejadian itu juga memiliki trauma yang mendalam terhadap Luo. Dia tidak berani muncul untuk menyelamatkan mereka dan mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya. Secara tiba-tiba Molin menyergap Luo yang kecolongan dan dengan bermodalkan busurnya, dia dan Sifan mencoba melawan petinggi sekte Sanhai itu. Pada momen diambang kekalahan mereka, akhirnya Lu Ping pun muncul di sana dengan samaran dewa banditnya. Setelah Su Tang membantu menyeret rekan-rekannya menjauh, Sifan memberitahukan guru mereka ada menyimpan sebuah pedang api. Molin yang diminta untuk melacak memberitahukan pedang api itu tersimpan pada patung labu yang ada di hadapan mereka, sehingga Su Tang pun menggunakan kekuatannya untuk melesakkan panah api ke patung tersebut yang meledak di seketika itu pula. Pada akhirnya Sifan pun melihat dengan kepalanya sendiri kalau Lu Ping adalah dewa bandit. Mengejar Luo yang kabur, Lu Ping merasakan aliran rantai yang kembali membelenggu kekuatannya. Namun tiba-tiba gurunya yang muncul di sana dan dengan satu serangan saja Luo diceburin ke dalam sungai. Sementara si guru bernarsis ria sambil membanggakan kehebatannya itu. Lepas itu guru Kuo pun marah-marah mempertanyakan kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Dia mengajak Lu Ping untuk berbicara berdua. Di sini terungkap kalau si guru hanya berpura-pura marah di hadapan Sifan dan yang lainnya. Sang guru ternyata tahu jelas identitas Lu Ping yang memiliki kekuatan 6 tenaga dalam dan sedari dulu diincar oleh sekte Sanhai. Sambil memberikan sekantong uang, Lu Ping mengatakan dia tahu gurunya hanya berpura-pura matre dan sedari dulu sudah melindunginya dengan mengajaknya tinggal di perguruan Cai Feng. Namun mulai sekarang dia tidak ingin lagi bersembunyi di sini lagi dan menuangkan arak terima kasihnya atas penjagaan sang guru selama ini. Lu Ping menuju ke danau tempat biasa dia latihan untuk mengumpulkan tenaga dalamnya kembali. Sifan yang kesana diberitahukan Su Tang bahwa kekuatan tenaga dalam kakak angkatnya hanya bisa digunakan di setiap setengah bulan sekali. Gara-gara menolong mereka semalam, kini kakaknya tidak memiliki kekuatan maksimal untuk digunakan saat mengikuti ujian provinsi nanti. Sifan mengucapkan terima kasihnya tapi Lu Ping menolaknya, mengatakan dia tidak berhati mulia seperti Sifan. Dia menyerang Luo bukan untuk menolong mereka, namun karena Luo telah mengancam keselamatan nyawanya sendiri.
Usai itu, Sutang pun menegur kakak angkatnya yang dianggapnya berbicara kebohongan. Sutang tahu kalau kakak angkatnya tidaklah seegois itu. Sementara itu, Guru Kuo memperlihatkan sambil mempertanyakan sebuah barang aneh yang dia palak dari Molin. Itu adalah sejenis ganja langka yang ditumbuhkan oleh keluarga Mo, kata Sifan. Mengetahui kalau harganya itu bernilai ribuan tel, si guru segera mengambilnya kembali. Sedangkan itu Molin yang dipalak menjadi kere. Ia bahkan mencoba peruntungannya untuk membarter salah satu barangnya dengan seorang pengemis kecil. Sifan yang menemuinya kemudian mengajak dia makan dan menebak bahwa keluarga Molin sangatlah ahli dalam pengobatan dan racun. Molin pun dimintai Sutang dan Sifan untuk membantu membuka kekuatan Luping yang tersegel rantai. Singkat cerita, Molin menyetujuinya asalkan Sutang mau memanggilnya sebagai guru. Walau Sutang tidak menyetujuinya, Molin tetap menggenapi janjinya. Molin tahu kalau Luping memiliki 6 kekuatan yang tersegel. Walau tak bisa membuka segel itu, dia bisa memberikan pengobatan dengan menstimulasi agar kekuatannya itu bisa dipakai untuk sementara waktu. Dia memberikan terapi rasa sakit agar membuka jaringan pembuluh darah pada Luping, sehingga nantinya Luping bisa menggunakan kekuatannya dalam jangka waktu yang singkat di saat ujian provinsi nanti. Sementara itu, Chinsang dan pelayannya Zheyan tahu kalau Luping bakalan mengikuti ujian provinsi. Mereka menyelinap dan berencana menyamar sebagai murid di lembaga ujian untuk menangkap Luping nantinya. Pada akhirnya, Luping dan kawan-kawan pun menuju ke tempat ujian provinsi, di mana mereka yang disambut di sana malah diberikan sebuah tempat tinggal yang sangat kumuh. Luping menyadari kalau Chinsang dan Zheyan mengawasinya, dan di kala itu dia dan kawan-kawannya dihadang oleh Wei Tianxi yang dendam pada Luping yang mendorongnya jatuh. Wei Tianxi menghina anak-anak perguruan Cai Feng yang kismin dengan seragamnya yang jelek, sehingga Luping pun kembali membulinya, mengambil kantong uang Wei Tianxi yang dioper-oper di antara mereka. Hal ini membuat Wei Tianxi semakin dendam kepada Luping dan berniat untuk menggagalkan ujian Luping di keesokan harinya. Malam itu, Molin kembali menusukkan jarum ke tubuh Luping untuk menstimulus agar kekuatannya bisa digunakan dengan maksimal di keesokan harinya. Esoknya, murid-murid Cai Feng pun mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan ujian tersebut. Ketua penguji menyatakan aturan, bila mereka bisa mengambil batu Tianying yang terletak di atas menara sebelum matahari terbenam, maka mereka akan dinyatakan lulus ujian. Masuk ke dalam, tentunya mereka langsung dihadang oleh kawanan Wei Tianxi yang ingin menggagalkan mereka. Sifan dan lainnya mengurus para anak buah Wei, sedangkan Luping dan Sutang terus menerobos masuk ke lantai berikutnya. Kedua saudara angkat ini secara tiba-tiba diserang oleh asap beracun dari Wei Tianxi, namun rupanya Luping dan Sutang sudah mengantisipasi hal tersebut. Akibatnya muka dan tangan Wei Tianxi mereka kerjai sampai membengkak. Sementara Sutang berurusan dengan tuan muda Wei itu, Luping naik sendirian dan disergap oleh Chinsang dan juga Zheyan. Celakanya dalam pertarungan itu, mereka tak sengaja menginjak mekanisme perangkap di menara itu, sehingga Chinsang dan Luping terjebak ke dalam sebuah ruangan perangkap. Di sana mereka kembali berdebat di mana untuk yang kesekian kalinya, Luping meyakinkan dia bukanlah bagian dari anggota Sekte Sanhai. Tiba-tiba dinding berduri aktif begitu saja dan dalam kondisi terpepet itu, Chinsang menggunakan pedangnya untuk menahan dinding itu, sedangkan Luping dengan kekuatan fisiknya berhasil menghancurkan tembok yang menyimpan mesin mekanisme perangkap itu. Dengan kekuatan visinya, Chinsang tak mampu melihat di mana letak kunci untuk menghentikan perangkap tersebut, dan untuk memprovokasinya, Luping malah membuka ikat tali pinggangnya, membuat Chinsang merasa risih. Ternyata provokasi itu berhasil. Chinsang yang mencoba untuk melihat sekali lagi, akhirnya pun menemukan kunci mekanisme tersebut dan menghancurkannya sehingga mereka pun bisa keluar dari sana. Sementara itu, Wei Chong yang mengawasi pergerakan Luping lewat anak buahnya akhirnya pun mengkonfirmasi bahwa Luping adalah dewa bandit. Wei Chong pun mengeluarkan perintah untuk membunuh Luping, di mana anak buahnya disusupkan masuk ke dalam menara ujian itu. Sementara Wei Tianxi yang terluka dilarikan keluar dari menara, dan semuanya ini disaksikan oleh Molin. Tahu kalau anak-anak Cai Feng dalam bahaya, Molin menyelinap masuk ke dalam dan memperingatkan mereka. Tiba sampai lantai teratas, Chinsang dengan terburu-burunya mengambil batu Tianying untuk dia jadikan sebagai jaminan agar Luping tak kabur darinya. Tapi mekanisme perangkap kembali aktif dan memerangkap mereka berdua.
Lu Ping mengarahkan kekuatan fisiknya, tapi besi itu tak bengkok sedikit pun. Malah batas waktu kekuatannya sudah hampir habis karena aliran rantai di tangannya mulai terlihat lagi dan Qin Shang merasa aneh karena sepertinya dia pernah melihat aliran rantai seperti itu. Tak lama setelahnya pintu utama lantai itu malah menutup, namun untungnya mereka semua berhasil menyusul masuk ke sana di saat Sifan menahan pintu tersebut. Bobot pintu yang berat itu bahkan membuat lutut Sifan harus beradu dengan lantai. Molin yang memiliki semacam ramuan mengoleskannya ke besi meteorit itu sehingga Lu Ping pun bisa bebas dan segera menarik Sifan terhindar dari himpitan batu tersebut. Sampai pada titik ini semua kekuatan Lu Ping sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah mencapai batas waktunya. Celakanya lagi gas beracun ditembakkan ke dalam ruangan itu. Tentunya gas beracun ini bukanlah bagian dari ujian tetapi sudah merupakan bagian rencana pembunuhan yang diperintahkan oleh ayah Wei Tianxi sebelumnya. Molin mengatakan dia tidak bisa menstimulus kekuatan Lu Ping kembali karena Lu Ping sudah terbiasa dengan semua rasa sakit yang dia berikan. Untuk itu Lu Ping pun kembali memprovokasi Qin Shang yang polos. Dia mengatakan dia adalah orang dari sekte Sanhai dan bla 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 sehingga Qin Shang yang emosinya terpancing pun menancapkan pedang ke tubuhnya. Rasa sakit yang diterima Lu Ping inilah yang kembali menstimulus kekuatannya kembali sehingga dia bisa menghancurkan atap dari menara itu. Usai itu, menara itu pun mulai roboh perlahan-lahan dan mereka yang keluar menyerahkan batu Tianying sebagai bukti lulus ujian. Sifan yang bangga memberitahukan rekan-rekannya bahwa Lu Ping adalah dewa bandit yang selama ini menolong mereka. Pada akhirnya, rekan-rekan yang dulunya memandang rendah Lu Ping malah menyorakinya sebagai panutan bagi mereka. Lu Ping lalu menghampiri Qin Shang untuk menjelaskan tipuannya sebelumnya supaya Qin Shang menusuknya menstimulus agar kekuatannya bisa digunakan. Terlebih lagi tusukan dari Qin Shang ini membuka celah yang lebih lebar pada segelnya sehingga mulai sekarang Lu Ping pun bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Lu Ping juga membalikkan plakat sekte Sanhai yang diburu oleh Qin Shang dulunya. Lalu Su Tang yang datang memperingatkan agar Qin Shang tidak lagi mengganggu kakaknya, apalagi menganggapnya sebagai penjahat. Qin Shang yang mencurigai aksi pelepasan gas beracun tadi adalah ulah dari Wei Chong. Bergegas ia menuju ke sana. Di sana Wei Chong mendapatkan laporan anak buahnya kalau aksi mereka untuk membunuh Lu Ping telah gagal. Namun Wei Chong kembali memberikan perintah untuk menangkap Lu Ping. Beruntungnya sebelum aksi itu dijalankan, Jenderal Qin tiba di sana dan mengira keluarga Wei ini telah menawan adiknya. Qin Shang meminta maaf pada kakaknya yang mencemaskannya selama ini, lalu dia menjelaskan keluarga Wei tidak menawannya. Jenderal Qin mengaku dia menerima surat dari Qin Shang yang memberitahukan dirinya dalam bahaya, makanya dia bisa menemukan Qin Shang di sini. Namun Qin Shang yang tak menuliskan surat itu tidak berkata apapun. Dia yang masih curiga ayah Wei Tianxi telah mengirim orang untuk mencelakai Lu Ping, lalu meminta agar Wei Tianxi dan semua anak buahnya mengantarnya pulang ke ibu kota. Dalam perjalanan baliknya, Qin Shang menduga kalau Lu Ping yang menuliskan surat kepada kakaknya agar dia dijemput pulang. Qin Shang juga mengungkap alasannya meminta pasukan keluarga Wei mengantarnya keluar kota adalah untuk mencegah keluarga Wei menangkap Lu Ping. Zheyan akhirnya pun tahu kalau nonanya ini cukup perhatian kepada Lu Ping. Perlahan-lahan pandangan miring Qin Shang terhadap Lu Ping mulailah berubah. Sementara itu, Guru Kuo mendapatkan laporan dari murid-muridnya kalau Lu Ping telah menghancurkan menara ujian provinsi. Saat Lu Ping dan lainnya kembali ke perguruan, Guru Kuo berpura-pura marah kepada Lu Ping dan mengusirnya pergi. Dia meminta salah satu muridnya untuk melakukan pengawasan adakah orang yang mengikuti rombongan Lu Ping pulang ke rumah. Tebakan si guru benar karena setelah mengantar Qin Shang pergi, pasukan Wei Chong dimobilisasi untuk menangkap Lu Ping. Makanya si guru mengusir Lu Ping agar Lu Ping terhindar dari mara bahaya. Pada saat Wei Chong datang ke sana dan tidak menemukan Lu Ping, si guru pun memainkan aktingnya. Wei Chong beralasan ingin menangkap Lu Ping yang telah merusak menara ujian sehingga Guru Kuo yang ingin menenangkannya mengajaknya untuk mencari muridnya di belakang gunung tersebut. Di sana ternyata Wei Tianxi secara diam-diam ingin membalas dendam kepada Lu Ping. Dia menembakkan bom ke arah mereka dan langsung menyerang di balik kepulan asap yang menghalangi pandangan. Wei Tianxi tidak tahu kalau dia telah mengarahkan pedangnya ke arah ayahnya sendiri, namun Guru Kuo dengan segera berhasil mencegah serangan sembrono tersebut. Pada akhirnya Wei Chong berterima kasih kepada Guru Kuo yang telah menyelamatkan nyawanya. Sementara Wei Tianxi yang memiliki niat untuk membunuh Lu Ping malah dimanfaatkan oleh kubu Cai Feng.
menuduh Wei Tianxi yang berniat melakukan sebuah tindakan kriminal. Atas hal itu, Guru Kuo pun malah memeras Wei Chong agar dia tidak melaporkan hal tersebut. Lu Ping yang diusir menginap di restoran Rui, namun Lu Ping segera menyadari kalau gurunya yang mengusirnya pastilah ingin melindungi nyawanya. Tak lama Guru Kuo dan Sifan pun menyusul ke sana untuk menghibur Lu Ping dan juga Sutang yang tengah berpura-pura ngambek. Sang guru memberitahukan karena mereka yang menghancurkan menara ujian kemarin, maka perguruan Cai Feng telah didiskualifikasi untuk mengikuti turnamen tempur tenaga di ibu kota. Untuk itu dia memiliki solusi lain. Meskipun mereka tidak bisa berkompetisi dengan nama perguruan mereka sendiri, mereka masih bisa bergabung dengan perguruan lain, yaitu perguruan Tianzhou. Mereka nantinya bisa mencari kawan lamanya Chumin agar mereka semua bisa dijanjikan sebagai murid Chumin untuk mengikuti kompetisi nasional tersebut. Sementara yang lainnya setuju, tampak Sifan yang kakinya terluka parah akibat menahan pintu kemarin yang tidak senang dengan solusi itu. Baginya perguruan Cai Feng adalah rumah kebanggaannya yang perlu dia bela namanya. Sifan merasa tidak ada gunanya jika mereka berkompetisi menggunakan nama perguruan lain. Sang guru kemudian menasihatinya dan memintanya untuk melihat hal ini secara positif dan melepaskan gagasan ideal yang ada pada Sifan selama ini. Gurunya mengatakan perguruan Cai Feng selama ini memang tidak pernah dipandang di dalam dunia persilatan. Walau semuanya bekerja keras untuk memperbaiki citra perguruan, tetapi mereka juga harus bersikap luas ketika menghadapi masalah. Tak disangka di saat itu juga, Lu Ping membawakan sebuah kursi roda untuk dihadiahkan kepadanya dan memberikannya semangat. Pada akhirnya hubungan antara Lu Ping dan Sifan yang sering diwarnai oleh permusuhan ini pun berakhir. Bersama sang guru, ketiganya meneriakkan yel-yel mereka selama ini. Di istana kerajaan, sang kaisar melakukan rapat dengan para pejabatnya, di mana Tuan Wen memberikan saran agar semua rakyat jelata diberikan kesempatan untuk mengikuti turnamen tempur tenaga. Sementara Xia Pochen, seorang pejabat tinggi lainnya, memberikan saran sebaliknya bahwa hanya para bangsawanlah yang boleh melayani negara. Saat Jenderal Qin tiba ke hadapan kaisar yang meminta pendapatnya, sang jenderal menyuarakan kesetujuannya dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Wen, bahwasannya setiap orang seharusnya diberikan hak yang sama. Kaisar pun memutuskan demikian dan mereka semua mengucapkan terima kasihnya. Usai itu, Xia memperingati kedua rivalnya ini kalau mereka harus bertanggung jawab atas saran yang telah diberikan kepada kaisar. Tensi politik pun menegang di antara mereka yang berpendirian berseberangan. Sementara itu, Luo, petinggi dari Sekte Sanhai, berhasil kembali ke markas dengan kondisinya yang terluka parah. Dia memberikan laporan bahwa Lu Ping yang mereka tawan dari kecil masihlah hidup. Sang ketua pun memberikan perintah agar menangkap Lu Ping kembali. Atas perintah tersebut, maka Wei Chong pun mendapatkan surat himbauan untuk tidak membunuh Lu Ping yang sangat berharga bagi Sekte Sanhai. Pada sisi lainnya, Qin Sang menemui Tuan Wen dan menanyakan tentang perihal aliran rantai yang membelenggu kekuatan seseorang. Menurut Tuan Wen, rantai segel seperti itu bisa dipatahkan oleh pemakainya sendiri jika pemakainya itu memiliki semangat yang cukup tinggi. Sambil melamun, Qin Sang menyadari dirinya yang entah kenapa menjadi begitu perhatian dan penasaran dengan permasalahan yang dialami oleh Lu Ping. Qin lalu mengajak kita untuk melihat lingkungan perguruan Sekte Tianzhou yang sangat mewah. Qin Sang juga merupakan murid dari perguruan ini, namun dia tidak sejalan dengan murid-murid lainnya yang terlalu sombong dan bergaul dengan sesama bangsawan saja. Qin Sang menolak Luo Ting, murid paling senior dari Tianzhou yang mengajaknya untuk bersama-sama mengikuti turnamen tempur tenaga. Murid-murid Cai Feng dan Molin akhirnya pun tiba di ibu kota Kaifeng dan tengah menikmati menu spesial bubur kepiting di sebuah restoran. Terlihat Lu Ping yang perhatian kepada Sifan bahkan ingin menyuapinya makan. Saat Wei Tianxi juga tiba di sana, dia menuntut pelayan untuk memberikannya tempat duduk spesial yang kata pelayan itu, tempat itu sedang dipakai oleh tamu lain. Walau mengancam dengan status ayahnya sebagai pejabat provinsi, pelayan itu menyatakan status seperti itu tidak ada gunanya dipakai di ibu kota. Dengan gaya soknya, dia menunjuk ke rombongan Sifan sambil menginjak punggung seorang tamu yang tampaknya tengah mabuk dan tergeletak tak sadarkan diri di atas meja. Wei Tianxi melempari mereka dengan mangkok dan bahkan mau meraih semangkok bubur kepiting dari tamu mabuk itu hingga tangannya dipelintir dan di mana dia dan anak buahnya diberikan pelajaran oleh tamu itu yang ternyata adalah seorang wanita. Takjub melihat kehebatan wanita itu, Lu Ping mengejar wanita mabuk itu untuk berterima kasih dan berkenalan dengannya.
Wanita itu mengatakan dia akan menghajar semua orang yang mengganggu bubur kepitingnya dan juga terlebih lagi jika ada orang yang menghalangi jalannya. Mereka lalu bertemu dengan sang guru yang menyiapkan sekotak hadiah. Mereka diminta untuk mengantarkan hadiah ini kepada Chumin dari perguruan Tianzhou karena nantinya Chumin yang akan menjadi guru bagi mereka semua. Di perguruan Tianzhou sana, Luoting tengah memimpin rekan-rekan juniornya untuk berlatih kekuatan pendengaran. Saat mereka tiba di sana dan berkata ingin mengantarkan hadiah dan berguru kepada Chumin, seorang murid mengatakan tidak ada seorang pun yang bernama Chumin di sini. Hadiah itu mau dibuka oleh murid tersebut, namun Lu Ping menyadari adanya bahaya dari isi kotak tersebut yang dia tendang melambung dan meledak di seketika itu juga. Ledakan itu membuat konsentrasi Luoting dan lainnya terpecah sehingga mereka keluar dan melabrak para tamu. Rombongan Lu Ping mencoba menjelaskan dan bahkan menunjukkan plakat emas keluarga Qin yang dicuri oleh Lu Ping dari Qin Zhang sebelumnya. Mereka berbohong bahwa mereka berasal dari keluarga Qin yang terpandang dengan harapan bisa kabur. Tapi Luoting yang kenal dengan Qin Zhang tidak termakan oleh tipuan tersebut. Dalam keadaan kepepet, Molin pun mengeluarkan trik kecilnya sehingga mereka bisa melarikan diri dan terpojok di salah satu sudut perguruan tersebut. Qin Zhang lalu bertanya kepada rekannya yang terlihat tengah berpatroli mencari sesuatu. Dia diberitahukan bahwa sekelompok perusuh baru saja menunjukkan plakat emas keluarga Qin, sehingga Qin Zhang pun tahu kalau itu adalah rombongan Lu Ping yang segera dia ketemukan. Seketika itu, Luoting juga tiba di sana dan mencekik Lu Ping yang tidak melawan, hingga serangan itu tiba-tiba dihentikan oleh wanita mabuk yang kita lihat di scene sebelumnya. Luoting memaki wanita itu, namun aksinya itu dihentikan sang ketua yang tiba. Ketua Xia mengatakan wanita itu adalah Chumin, elder penjaga perpustakaan sekaligus petarung terbaik yang sangat dihormati di perguruan Tianzhou. Chumin mengusir mereka semua dan meminta 4 orang rombongan Cai Feng beserta 2 gadis di belakang untuk menghadapnya di dalam perpustakaan. Mereka menjelaskan bahwa Guru Kuo meminta mereka untuk mengantarkan hadiah dan mereka ingin berguru kepada Chumin. Qin Zhang yang menyadari adanya seseorang di sana membuat Chumin melempari orang yang mengendap-endap di belakangnya, sehingga Guru Kuo pun muncul di sana dan merayu mesra terhadap Chumin yang marah dan menolak permohonan tersebut. Setelah rombongan Lu Ping pulang dengan tangan kosong, Qin Zhang meminta Zheyan untuk mengikuti mereka agar melaporkan kepadanya di mana Lu Ping tinggal. Setelahnya, Qin Zhang pun diam-diam menyelinap ke tempat tinggal Lu Ping untuk meninggalkan sekantong uang. Aksinya itu ketahuan oleh Lu Ping yang meminta Qin Zhang membantunya menyalakan kayu bakar. Qin Zhang berkelit kalau dirinya yang memberikan uang bukan untuk memberikan bantuan, tetapi dia tidak ingin Lu Ping menggunakan plakat keluarganya untuk menipu orang lain. Gadis yang tak pernah kerja itu menumpuk kayu bakar dalam jumlah yang banyak sehingga asap pun mulai mengepul dan wajah kedua orang ini cukup menghitam setelahnya. Sambil membersihkan noda asap dari wajah Qin Zhang, Lu Ping meminta maaf kepada Qin Zhang yang tidak percaya kalau seorang Lu Ping bisa mengucapkan kata maaf. Dia meminta Lu Ping untuk mengatakannya sekali lagi. Lu Ping mendekatkan wajahnya sambil berbisik kalau kayu bakar masih menyala, sehingga Qin Zhang pun menjadi cukup salting dan ia pun segera pergi dari sana setelah yang lainnya menuju ke dapur itu. Pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan Chumin yang suka mabuk selama ini ternyata masih belum bisa move on atas kematian kekasih ataupun seorang sahabat lamanya. Guru Kuo yang datang ke sana mengingatkan Chumin bahwa mereka berdua ini sudah cukup tua. Guru Kuo mengatakan perbedaan dirinya dengan Chumin adalah bahwa dirinya meminum arak untuk melupakan masa lalu, sedangkan Chumin meminum arak agar hidup di masa lalu. Chumin diajak Guru Kuo untuk mencicipi masakan muridnya. Setibanya di sana, mereka sempat mengawasi anak muda itu untuk sesaat. Hal ini mengembalikan memori masa lampau Chumin dan Guru Kuo. Shin memperlihatkan hangatnya pertemanan masa muda Chumin, Guru Kuo, dan seorang sahabat lama yang sudah meninggal. Mereka semua tengah memasak bubur kepiting. Chumin yang emosional sempat menyingkirkan beberapa mangkuk bubur kepiting yang tersaji oleh murid-murid Cai Feng hingga Guru Kuo menegurnya dengan keras. Pada akhirnya Chumin pun setuju untuk mengajari Lu Ping dan lainnya yang diminta untuk datang ke perpustakaan Tianzhou di keesokan harinya. Esoknya Qin Zhang dan Zheyan mencurigai gerak-gerik Luoting yang mencurigakan dan mengikutinya secara diam-diam hingga tiba ke perpustakaan Chumin. Di sana keempat anak muda ini dikatakan akan diajarkan teknik terlarang untuk membuka tenaga dalam mereka secara cepat, dan mau tidak mau mereka harus berlatih dengan teknik terlarang ini karena hanya inilah jalan satu-satunya untuk menjadi kuat dalam waktu yang cepat agar bisa berpartisipasi dalam turnamen yang waktunya sudah sangat dekat. Chumin memberitahukan resiko pelatihan itu.
Jika pelatihan itu gagal, maka mereka semua akan kehilangan 5 indera. Walau agak takut, Molin pada akhirnya setuju untuk ikutan dan keempat orang ini pun mulai berlatih di bawah bimbingan Chumin. Shinsang yang tiba di sana melihat pelatihan tersebut dan tahu kalau itu adalah pelatihan berbahaya. Shinsang pun mengancam akan melaporkan hal ini kepada kakaknya. Namun dia dan Soyan ditarik untuk masuk ke dalam formasi latihan itu. Chumin mengingatkan ke 6 anak muda ini kalau pelatihan mereka ini saling bergantung satu sama lainnya. Dan like video ini kalau teman-teman suka. Sampai berjumpa lagi di recap part selanjutnya. Bye-bye.